Shalom adik-adik. Shalom. Kak Budi. Kak David. Yeay, kita udah lama gak ketemu. Kak David. Kak Budi. Kak David. Ya sudah lah ya Kak. Kak David. Ya, adik-adik jangan hiraukan Kak Budi ini. Biarin aja dia terus panggil Kak David. Karena dia ngefans banget. Yeah, shalom semuanya yang di rumah. Semuanya sehat kan? Kak, ada juga yang ada di onsite loh Kak. Oh iya, mereka udah pada siap-siap untuk ibadah. Shalom buat yang di gereja. Kak, kita sebelum ini kita mau berdoa dulu Kak. Silakan berdoa. Kita mau berdoa. Oke. Lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak David berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau kami mau Tuhan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan yang kami tinggikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy banget Kak. Ready? Happy banget hari ini. Tapi kita ada sesuatu yang keren Kak. Apa itu Kak? Pokoknya lihat aja nanti Kak. Oke. Oke, semuanya siap-siap ya. Yuk kita bagi berdiri dulu ya. Kita mau memuji nama Tuhan. Ready? Yuk. Oke. Jesus loved me, this I know, for the Bible tells me so. Little one to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. Yes, Jesus loved me. The Bible tells me so. Come on, guys. Let us sing together. Yo, 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 yo. Jesus loves me, this I know. This Bible tell me so. Little one to he belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus. Come on, sing together. Yes, Jesus loves me. The Bible. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me. Come on, David, bring it. Jesus loves me, he will die. Heaven's gates will open wide. He will wash away my sin. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible says. Come on, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Come on, come on. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Oh, the Bible tells me so. The Bible tells me so. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell ya, J-E-S-U-S. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba.
Oh, Aduh Kak, Kak. capek Kak. ternyata Tuhan Yesus itu raja di Atas semuanya Kak. Oh itu di apa? jungle, di hutan, Di hutan. juga di Apa itu Kak? di laut. Oh di laut. Terus juga di seluruh bumi ini Kak. Ya, Seluruh dunia, universe. Kak. Iya. Alam semesta kita semuanya Kak. Luar biasa, Tuhan raja di atas segala raja. Jadi siapa yang bisa ngalahin Tuhan Yesus kita Kak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi Kak ada satu lagu terakhir Kak. Hah. Karena kita mesti cinta Tuhan karena Dia menciptakan kita semuanya Kak. Betul. Nah makanya kita mesti nyanyi Kak. Nyanyi apa, Kak? Aku cinta Yesus. Oh, aku cinta Yesus. Aku juga cinta Kikuk, Yesus. kikuk, kikuk. Yuk kita nyanyi yuk. Ayo, yuk sama-sama yuk. Masih tetap berdiri, Kak? Bangkit berdiri. Ayo, tetap berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Aku Mau Cinta Yesus. Yesus dialah Raja, sangat ku cinta, ku tinggikan namanya selamanya. Dia mengajariku hidup sepertinya, hatiku bersuka karena ku anaknya. Wow, aku anak Yesus. Kamu pun juga, kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Yesus dialah Raja, sangat ku cinta, ku tinggikan namanya selamanya. Dia mengajariku hidup sepertinya, hatiku bersuka karena ku anaknya. Oh, 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 aku anak Yesus. Kamu pun juga, kita semuanya satu dalam kasih, kitalah anak raja. Aku anak Yesus. Kamu pun juga, kita semuanya satu dalam kasih, Kitalah anak raja. kita semuanya Satu dalam kasih, kitalah anak raja. Satu dalam kasih, kitalah anak raja. Satu dalam kasih, kitalah anak raja. Kakak, Hey, tadi kita udah nyanyi Kak. betul. Udah muji Tuhan Kak. Betul. Tapi kita belum dengar firman. Saatnya kita akan dengarkan firman. Iya. Semuanya harus diam, Mm-mm. tenang, harus dengarkan firman Tuhan. Oke, Kak. Tapi kita harus berdoa dulu. Yuk kita doa yuk. Yuk. Kita mau sambut firman Tuhan. Yes. Yuk. Yuk, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami sudah memuji Engkau. Sekarang Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Pakai hati kami Tuhan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Tepuk tangan yuk buat Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Ya. Wah, Kak, Ya. firmannya luar biasa, Kak. Iya. Bahwa Yesus kita itu adalah raja di atas segala raja. Oh, udah pasti. Tugas kita loh, Kak, raja itu harus ditaati. Pasti. Karena raja itu punya otoritas. Bener. Jadi jangan pikir kita itu nganggap Tuhan baik. Ya memang Tuhan baik, tetapi kita punya kewajiban. Ya, melakukan firman Tuhan. Pinter. Iya. Ah. Minggu ini kita cerita tentang Tuhan sebagai raja. Betul. Minggu depan ada lagi, Kak. Lanjutannya sebagai Ada raja lanjutan juga. lagi. Ya. Iya, nantikan ya. Oke. See you next week, guys. Dadah. Shalom adik-adik, berjumpa kembali lagi dengan Kak Cencen di hari Minggu yang ceria ini. Apa kabar semua adik-adik di rumah? Kakak berdoa agar semua adik-adik di rumah dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bahagia. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum ya adik-adik. Ya, hari ini kira-kira kakak mau cerita mengenai apa? Penasaran kan? Ya. Adik-adik, hari ini kakak mau bercerita mengenai berbagai macam raja. Nah, adik-adik pasti tahu ada yang disebut dengan namanya raja hutan. Kira-kira raja hutan itu siapa ya? Kita lihat. Ya, singa disebut sebagai raja hutan. Seluruh penghuni hutan itu tunduk dan takut kepada sang singa. Kenapa? Karena singa itu adalah binatang yang kuat, binatang yang perkasa. Terus adik-adik, kira-kira adik-adik bisa sebutkan tidak raja-raja yang adik-adik sudah pernah baca di Alkitab yang sangat terkenal? Ada raja? Ya, dan ada Raja David dan ada Raja Salomo. Raja David itu terkenal karena dia begitu dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya, Tuhan begitu mengasihi Raja David ini. Demikian halnya dengan Raja Salomo. Raja Salomo terkenal karena kebijaksanaannya. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka sempat berbalik daripada Tuhan. Mereka sempat melakukan kesalahan dan tidak menuruti kehendak Tuhan. Adik-adik, di zaman sekarang ini ada juga raja atau ratu yang sangat terkenal. Kira-kira siapakah dia? Ya, Queen Elizabeth atau Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth tinggal di istana yang megah. Tuh, kita lihat gambarnya ya. Ya, tempat tinggal Queen Elizabeth adalah Istana Buckingham. Istananya besar, adik-adik lihat, begitu megah, begitu mewah, begitu besar. Adik-adik, Queen Elizabeth tinggal di Istana Buckingham. Queen Elizabeth memerintah rakyat Inggris dengan penuh keadilan, dengan penuh keberanian, dan dengan penuh kebijaksanaan. Tetapi di antara semua raja-raja yang tadi kakak sebutkan, ada satu lagi raja di atas segala raja di muka bumi ini. Kira-kira siapakah dia? Kita lihat yuk video yang satu ini. This week is the Solemnity of Christ, King of the Universe. This is the last week in the Church's calendar and a very special day. But what does it mean to say that Jesus is a king? It means that Jesus has to be in charge of our lives. We have to listen to him always. He tells us to love God and each other. Jesus is a really good king. He isn't like human kings who are often really bad people. In the Gospel of John, Pontius Pilate asked Jesus, "Are you the king of the Jews?" And Jesus answers that his kingdom is not of this world.
his kingdom isn't full of people who want power and want to be in charge. It isn't full of people like Pontius Pilate who use power to stay in charge and hurt others. Another thing about bad kingdoms is that many people say there are lots of truths other than God's truth. Everyone starts saying that they know the truth when they're actually doing bad things. Pilate does this when he sends Jesus, an innocent person, to die. But when Jesus is in charge, we listen to God's truth, the only truth, the truth of love. In Daniel, we hear again about the Son of Man who comes to heaven on the clouds. The Ancient One, God, makes him king. Daniel's prophecy about this true king came true in Jesus, the one who rules with truth and is willing to die for us. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat video yang barusan ditayangkan. Ya, dia adalah Kristus Raja, Raja atas segala raja yang memerintah atas bumi dan langit. Tuhan Yesus Kristus itu yang memerintah atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memerintah dengan kebijaksanaan, dengan kasih. Saking dia mengasihi kita, dia rela untuk mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Adik-adik di rumah, kira-kira siapa yang akan menjadi raja di rumah? Raja di rumah adik-adik dimulai dari orang tua kalian. Dimulai dari papa dan mama. Kemudian ada raja di atas papa dan mama, yaitu Tuhan Yesus. Nah adik-adik kalau di rumah itu harus menuruti perintah dan kebijaksanaan yang sudah diberikan oleh orang tua kalian. Misalnya kalau mama atau papa kalian itu panggil kalian, "Hai Rebecca, hai Jojo, Jo, Nia, bantu mama sini." Kalian akan diam-diam saja sambil bermain game atau akan langsung buru-buru dengar apa maunya mama kalian. Misalnya mama kalian minta tolong, Nih, tolong bantuin mama ya, ambilin sesuatu di kulkas. Misalkan ambilin apa, minum. Kalian harus buru-buru laksanakan untuk mengambilkan minum buat mama kalian. Ya, dengan demikian apabila kalian mentaati kehendak dan perintah orang tua kalian, mama dan papa akan senang. Demikian halnya dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Ada banyak perintah yang sudah diberikan kepada kita untuk kita taati. Kalau kita tidak mentaati firman Tuhan, maka apa yang akan terjadi? Ada dua golongan. Golongan domba dan golongan kambing. Adik-adik mau pilih yang mana? Kakak kasih tahu. Golongan domba ini adalah golongan yang mengikuti perintah ataupun panggilan daripada gembalanya. Tetapi kalau adik-adik termasuk dalam golongan kambing ini adalah golongan yang tidak mau dengar maupun mengikuti perintah daripada gembalanya. Nah, apabila domba ini, kelompok domba ini itu mendengarkan segala perintah dan peraturan yang sudah diberikan oleh gembalanya, mereka akan digiring masuk ke dalam kehidupan kekal. Tetapi apabila golongan kambing ini, mereka akan masuk ke dalam kehidupan yang binasa. Adik-adik mau pilih kehidupan kekal di surga bersama dengan Tuhan atau kehidupan yang tidak kekal, masuk ke dalam api? Itu adalah golongan kambing. Nah adik-adik, Tuhan itu berjanji satu hari nanti dia akan datang di atas awan-awan permai untuk menjemput kita semua, para domba-dombanya yang taat dan tunduk terhadap perintah firman Tuhan. Adik-adik, ya demikian firman Tuhan hari ini. Tapi kakak ada satu ayat emas yang adik-adik harus hafalkan ya. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di Yohanes
14 ayat 15, yaitu jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku di sini adalah Tuhan, firman Tuhan yang harus adik-adik turuti dan harus adik-adik lakukan. Maka adik-adik akan masuk ke dalam kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita berdoa agar semua firman Tuhan yang sudah adik-adik dengarkan itu adik-adik laksanakan, adik-adik lakukan, dan adik-adik akan hidup di dalam kehidupan kekal nantinya. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah boleh kami dengar. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman hidup kami dan kami melaksanakannya dengan penuh kasih kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik jangan lupa ya, setelah ibadah online ini kita ikutin Zoom. Linknya ada di bawah ini. Oke? Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.